Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Iksan dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, kali ini saya akan membahas salah satu tokoh penting dalam sosiologi, yaitu Emil Durkheim, tentang sketsa biografis dan pokok-pokok pikiran Emil Durkheim dalam sosiologi. Baik, kita melangkah pada pembahasan pertama mengenai sketsa biografis Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah salah satu founding father sosiologi yang lahir di kota Epinal, Perancis 15 April 1858, wafat di kota Paris, Perancis 15 November 1917. Durkheim lahir dari keluarga rabi, lahir dari keluarga kaum Yahudi, namun ketika usia Durkheim beranjak belasan tahun, justru Durkheim menyangkal silsilah keturunannya. Nah, sejak itu pandangan Durkheim mengenai agama lebih akademis dibanding teologis. Secara politis, Durkheim berhaluan liberal, namun secara intelektual Durkheim mengambil posisi yang lebih konservatif. Nah, Durkheim juga dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern ketika mendirikan fakultas sosiologi pertama di salah satu universitas yang ada di Eropa. Nah, beberapa karya-karya Emil Durkheim yang terkenal seperti The Division of Labor in Society 1883 membahas tentang krisis moralitas, kemudian Rules of the Sociological Method 1895 membahas tentang fakta sosial, kemudian Society 1897 membahas tentang konsep bunuh diri, kemudian The Elementary Forms of Religious Life tentang konsep atau kajian Durkheim mengenai agama. Baik, kemudian kita membahas tentang fakta sosial. Fakta sosial adalah semua cara bertindak, berpikir dan merasa yang ada di luar individu yang bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah bersifat eksternal, artinya fakta sosial itu berada di luar individu. Kemudian fakta sosial itu bersifat determinatif, artinya fakta sosial bersifat memaksa. Kemudian yang ketiga, fakta sosial bersifat general, artinya fakta sosial itu bersifat umum, bukan milik individu namun milik bersama. Kemudian fakta sosial itu sendiri terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, fakta sosial material dan fakta sosial non material. Fakta sosial material adalah fakta sosial yang dapat dilihat, dapat diamati, dapat diindrai. Contoh seperti peraturan perundang-undangan, atau seperti saat sekarang ini peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri tentang PPKM darurat. Nah, itu salah satu contoh fakta sosial material. Kemudian fakta sosial non material adalah fakta sosial yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diindrai, namun memenuhi syarat-syarat fakta sosial itu tadi, yang bersifat eksternal, koersif, dan general. Contoh fakta sosial non material seperti agama, bahasa, norma-norma masyarakat, norma-norma keluarga. Kemudian solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik adalah kesatuan masyarakat, ikatan sosial yang disebabkan karena adanya kesamaan-kesamaan dalam masyarakat, baik kesamaan kerjaan atau pencaharian. Nah, ikatan yang mempersatukan mereka karena adanya kesamaan kepercayaan, kesamaan cita-cita, kesamaan komitmen moral, kesamaan rasa sepenanggungan yang sama. Kemudian solidaritas organik adalah kebalikan dari solidaritas mekanik. Bahwasanya solidaritas organik adalah kesatuan masyarakat, ikatan sosial yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, perbedaan mata pencarian, perbedaan motivasi pekerjaan. Contoh seperti dalam perusahaan, tidak semua individu memiliki pekerjaan sama namun berbeda-beda. Ada yang bertindak sebagai direktur, manajer, karyawan dan sebagainya. Nah, justru perbedaan itulah yang membentuk mereka bersatu. Justru itulah yang membentuk mereka bentuk sebuah solidaritas. Kemudian analisis Durkheim tentang bunuh diri. Nah, Durkheim melihat bahwa integrasi dan regulasi memiliki kaitan tinggi terhadap tinggi rendahnya sebuah kasus bunuh diri. Durkheim membagi 4 jenis teori bunuh diri. Yang pertama, egoistik, altruistik, anomik, dan fatalistik. Nah, teori bunuh diri egoistik adalah di mana integrasi sangat rendah di masyarakat, ketika di mana individu merasa bukan bagian dari kelompok masyarakatnya lagi. Individualisme sangat tinggi dalam teori bunuh diri egoistik ini. Kemudian teori bunuh diri altruistik adalah ketika kekuatan integrasi sangat kuat di masyarakat, ketika terdapat norma-norma yang menuntut pengorbanan individu, ketika integrasi sangat kuat. Kemudian teori bunuh diri anomik, di mana ketika kekuatan regulasi sangat rendah, di mana ketika regulasi tidak lagi dapat mengontrol individu. Individu telah bebas melakukan sesuatu karena tidak ada lagi pegangan, tidak ada lagi regulasi yang dapat mengontrol tindakan mereka. Ini bisa terjadi dipicu oleh karena adanya krisis ekonomi dan sebagainya. Kemudian teori bunuh diri fatalistik adalah kebalikan dari teori bunuh diri anomik, bahwasanya kekuatan regulasi yang sangat kuatlah yang membuat
individu itu melakukan bunuh diri ketika kebebasan individu sangat dikekang, seperti contohnya perbudakan pada zaman dahulu kala, ketika orang itu tidak memiliki masa depan, tidak memiliki jati diri lagi karena mereka telah istilahnya mendelegasikan diri mereka kepada majikannya sehingga tidak memiliki masa depan lagi. Baik, kemudian gagasan Durkheim seputar agama. Nah, dalam kajian Durkheim seputar agama, Durkheim memfokuskan tentang agama yang ada di suku Arunta di Australia, di mana asal-usul agama itu berasal dari social care atau arus sosial, yaitu proses dari kesadaran kolektif manusia itu sendiri yang bersumber dari getaran-getaran jiwa atau sentimen emosi-emosi keagamaan. Nah, namun sentimen emosi-emosi keagamaan tadi, getaran-getaran jiwa itu tadi tidak selamanya selalu berkobar-kobar atau tidak selamanya selalu ada. Makanya perlu dijaga dengan melakukan sebuah pertemuan besar, melakukan pertemuan besar yang melibatkan banyak masyarakat ataupun melibatkan seluruh masyarakat. Nah, ketika mereka berkumpul, ketika mereka melakukan pertemuan untuk memantikan sentimen emosi keagamaan tadi, mereka membutuhkan objek yang dianggap sakral dan yang dianggap sebagai profen. Nah, objek ini harus sesuatu yang dapat menarik perhatian masyarakat, sesuatu yang dianggap sakral, sesuatu yang dianggap keramat. Nah, nantinya lah ini objek ini disebut dengan simbol, itu simbol perekat masyarakat. Nah, bagi suku Arunta, objek ini, simbol ini bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dianggap sakral atau dianggap sebagai personifikasi, menjadi wadah roh nenek moyang mereka, menjadi tempat sesuatu yang suci. Nah, kemudian Durkheim menjelaskan bahwa agama itu sebagai simbol perekat masyarakat, sebagai sumber moral bagi masyarakat, sehingga agama diperlukan masyarakat untuk membentuk moral individu. Kemudian kritik terhadap gagasan-gagasan Durkheim. Nah, Durkheim mendapatkan kritikan terhadap jalan pikirannya karena tidak kenal kompromi terhadap besarnya peran jiwa kelompok yang membentuk individu anggota masyarakat yang bagi pengkritiknya itu berat sebelah. Namun Durkheim membantah kritikan tersebut sebab teori-teorinya bukan tidak berlandas, namun diperoleh melalui penelitian-penelitian ilmiah ataupun metode-metode saintifik lainnya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai sketsa biografis dan pokok-pokok Emil Durkheim dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kirim ucapan billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.